Kisah dibuka dengan gadis bernama Becca dan bapaknya bernama Frank, yang kini telah pindah rumah ke kota Spock. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang wanita sedang dikejar-kejar oleh pria, yang tak lain itu adalah vampir yang haus akan darah suci. Setibanya di kota, Becca merasa sangat aneh dengan kotanya. Secara terang-terangan ada klub malam khusus vampir, dan ada jasa sukarelawan dokter gigi khusus vampir, hingga ada vampir tunawisma yang butuh darah. Holy shit! Setibanya di rumah, Frank pun mengenalkan kamar masa kecilnya kepada Becca. Ia tidak pernah merombak ataupun mendekornya sama sekali. Frank hanya membiarkannya begitu saja, seperti kamar masa kecilnya Becca, dan mainan Becca masih ada seperti dahulu kala. Tidak ada yang berubah sama sekali, sehingga hewan peliharaannya pun hanya menyisakan tulang belulang. Sampai tempat tidurnya pun seperti orok. Karena Frank selalu menganggap Becca ini adalah gadis kecilnya yang harus ia rawat, hingga masih digagandong kos orok, tapi orok gede. Kemudian datanglah sahabat karib Frank, yaitu Bob White, serta anaknya. Bob dan Frank pun temu kangen karena sudah lama tidak pernah bertemu bertahun-tahun. Sampai mereka pun meluapkan kerinduannya dengan adu jotos. Jacob sendiri adalah manusia serigala. Ia sangat menyukai Becca, bahkan rela melakukan apa saja sampai berniat membantu memperbaiki mobil Becca. Tiba-tiba setelah pubertas, si Jacob ini merasa sangat berbeda daripada pemuda di kotanya. Seperti menggaruk kepalanya pakai kaki, sehingga pipis di tempat umum, serta mengejar kucing hitam. Tak berselang lama, Becca pun pergi ke sekolah, tapi ia terus dibulbul oleh murid lain karena ia adalah anak baru. Sampai tiba-tiba ditonjok oleh Derek untuk perkenalan, tapi gak gitu juga kali. Kini Becca pun mempunyai teman yang ingin berteman dengannya. Suatu ketika saat di kantin, Becca mendengar tentang rumor keluarga Sulen yang sangat aneh dan misterius, serta mempunyai kulit yang sangat mulus seperti bihun, putih, mulus, dan glowing. Namun Becca merasa terpesona dengan salah satu keluarga Sulen yang banyak menarik perhatian kaum hawa, yaitu Edward Sulen yang sangat ganteng dan glowing abis dengan kulit putih pucatnya. Edward adalah seorang vampir yang selalu menghisap darah korbannya dengan sukarelawan karena mempunyai ketampanan. Tak heran ia selalu menjadi pusat perhatian para ciwi-ciwi. He's a complete hottie. Human flesh, and they all sleep in coffins. Becca terus menatap Edward tak henti-hentinya. Namun Edward merasa tidak tahan dengan bau aroma Becca. Bahkan Edward juga melindungi dirinya supaya tidak mencium aroma Becca, sehingga Becca pun mencium keleknya. Apa ia memang bau kelek? Becca terus bertanya-tanya kenapa mereka membaca buku di hari vampir, sehingga Edward pun menjelaskannya bahwa zaman sudah berubah. Kini ada tren vampir. Tetapi Becca terpana dengan aksi Edward menangkap semua barang-barangnya yang keluar dari dalam tas Becca. Scene beralih dengan sekelompok vampir yang meneror salah satu nelayan di salah satu dermaga. Mereka semua mencoba menggigitnya, tetapi tidak terduga mereka semua malah bergaya ala-ala boy group. Sampai akhirnya si bapak pun melawan, sampai memegang-megang tetes segala. Tiba-tiba singkat waktu, Edward pun melihat Becca sedang dalam bahaya. Ia pun langsung pergi menyelamatkannya secepat kilat untuk menyelamatkan Becca yang nyaris ditabrak mobil.
Akan tetapi ia mengorbankan Derek untuk jadi tumbalnya. Hingga Derek kini mengalami patah tulang. Mereka tidak mempedulikannya walau Derek kesakitan hingga gogorowokan. Mereka tetap acuh dan fokus saling menatap satu sama lain. Scene dilanjutkan, Jacob harus menelan pahit karena Becca menolak cintanya dan hanya menganggapnya adik. Adik. Ternyata Jacob sudah mengetahui kalau Becca dengan Edward saling mencintai. Dengan sangat bijak, si Jacob pun mencoba memberi saran padanya bahwa Edward adalah orang yang sangat aneh serta misterius. Tapi si Jacob juga sangatlah aneh yang membuat Becca geleng-geleng. Gak habis pikir dengannya. Kemudian si bapak pun mencoba mengajarkan Becca untuk menjaga diri karena ada banyak vampir yang berkeliaran di luar sana. Jika ia ingin keluar, maka Becca harus memberikan contoh cara pertahanan diri dengan semprotan bubuk cabai, dengan mempraktekannya langsung pada si bapak. Tak cuma itu saja, ia juga memberitahu Becca kelemahan pria yang akan membuatnya tidak bisa melakukan apapun karena mati rasa, yaitu dengan cara menendang burungnya. Bahkan menarik kumis kebanggaan si bapak sampai terbawa kulitnya. Saat di malam harinya, Edward tidak bisa bobo karena terus memikirkan Becca. Ia pun diam-diam datang ke kamar Becca untuk memandanginya dari kejauhan. Hal tak terduga pun terjadi. Edward melihat tingkah laku absurd Becca ketika bobo, sampai ngaca dan balota sehingga ia pun hitut tepat di depan wajah glowing Edward. Singkat waktu, Becca pun mengajak Edward untuk pergi ke hutan karena ada yang ingin ia katakan tentang siapa Edward ini sebenarnya. Mengenai gaya mewah hidup Edward, bahkan mempunyai kulit yang sangat glowing. Jonas, brother. That's right. Namun tebakan Becca meleset. Tak cuma manusia saja yang menjadi korbannya, bahkan hewan pun ia hisap hingga ingin sekali menghisap darah Becca. Tetapi Edward lupa bahwa ia sudah menggigit tupai hingga menjadi tupai vampir. Tiba-tiba ketika di malam harinya, Edward pun datang ke kamar Becca untuk meresmikan hubungannya untuk yang pertama kalinya. Hal tak terduga pun terjadi lagi ketika Becca lebih ganas ketimbang Edward. Saat melakukan pencipokan yang membuat Edward tidak tahan, takut ia akan membunuhnya sewaktu-waktu. Tiba-tiba setelah kejadian tersebut, Edward merasa salpok dengan pakaian bikini Becca yang sangat unik. Beda dari yang lainnya, ia ingin sekali menyentuhnya, namun ia tidak bisa melakukannya demi kebaikan bersama. Karena tidak ingin hal sesuatu terjadi pada Becca, ia pun meminta Becca untuk menjauhinya, bahwa ia sudah berjanji akan melindungi Becca dari mara bahaya. Dan tiba-tiba akan tetapi aksi Edward kebablasan sampai melemparkan Becca ke atas atap, sehingga membuat Becca tertimpa dengan antena TV hingga batu bata. Singkat cerita, Edward pun akhirnya mengenalkan Becca pada keluarganya yang selalu disebut keluarga aneh oleh murid lain. Becca pun dijamu dengan makanan jari-jari kesukaan keluarga Edward dari salah satu anggota keluarga. Jeremiah sangatlah haus akan darah. Perutnya selalu lapar melihat wajah Becca seperti burger yang siap didahar. Sehingga Becca pun tidak sengaja terluka karena tergores kertas, sampai bercucuran darah hingga seperti air mancur, yang membuat Jeremiah siap melahapnya. Kondisi Becca semakin buruk ketika tangannya terluka akibat didorong oleh Edward, sampai mancar seperti sirup. Tetapi itu menjadi malapetaka bagi Becca karena darahnya tak henti-hentinya berhenti, yang membuat keluarga Sulen ingin memakannya secara hidup-hidup.
Hingga akhirnya Edward dan Becca pun melarikan diri untuk kabur dari kejaran mereka dengan secepat mungkin. Tiba-tiba, anjir, benar-benar vampir absurd. Tak berselang lama, Edward pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya karena jika Becca berada di sisinya akan dalam bahaya terus. Meski Becca rela menjadi vampir, tapi Edward tidak bisa merubahnya, bahwa kenyataannya memang pahit saat lagi sayang-sayangnya diputusin. Scene dilanjutkan, trio vampir kembali datang untuk meneror Becca yang sendirian baru saja diputusin. Maka di mana ada kesempatan pasti ada kenikmatan. Becca hampir saja menyemprotkan bubuk cabai pada mereka, namun malah Jennifer yang kena karena akan menyelamatkan Becca dari trio vampir. Mereka semua sangatlah senang akhirnya bisa mencicipi tubuh Becca walau gigi si Jack ketinggalan di tangan Becca. Dengan cepat, Edward pun datang untuk menyelamatkan sang pujaan hati, hingga Edward pun berhasil membunuh si Jack dengan tongkat baseball. Tetapi kondisi Becca semakin tak terkendali setelah terkena gigitan trio vampir yang membuatnya kejang-kejang. Maka Edward pun langsung menghisap Becca untuk menetralkan tubuh Becca, sampai lupa keasikan menyedot. Hari-hari Becca terasa hampa tanpa kehadiran babang tampan di sisinya. Ia terus-terusan murung di kamar hingga berbulan-bulan, sampai berhalusinasi setiap melihat orang-orang di sekitarnya. Ia selalu terbayang-bayang dengan wajah Edward. Melihat bocil seperti Edward, melihat pemuda seperti Edward, serta melihat patung salju seperti Edward. Becca terus menderita karena putus dengan Edward, sehingga si bapak pun mencoba menghiburnya, serta memberi saran pada Becca untuk pasang implan yang sangat besar agar lebih montok, supaya para cowok tertarik padanya. Tak lama, Becca pun curhat pada Jennifer bahwa ia baru saja diputuskan, hingga mengajaknya untuk menonton film vampir Twilight Saga Breaking Dawn. Sebagai bestie, seharusnya Jennifer ini memberikan saran yang baik, bukan menyuruhnya mati. Karena tidak bisa pergi ke pesta dansa untuk berpasangan karena Edward memutuskannya secara sepihak. Singkat cerita, Becca pun memutuskan untuk belajar motor, tapi ia merasa sangat heran dengan perubahan tubuh Jacob yang semakin banyak bulu-bulu di tubuhnya. Tak lama, si Jacob pun menembak Becca untuk kedua kalinya. Tapi ia lagi-lagi gagal saat Becca terus menggas motornya hingga datang mobil yang membuat Jacob marah. Dengan spontan, ia pun langsung menyatakan cintanya secara teriak. Dan ditolak kesekian kali. Sakit tapi gak berdarah cuy, cuma nyesek aja. Lantas Becca pun nekat memotong tali remnya karena ia benar-benar frustasi dan gelisah akibat putus dengan Edward. Untuk melarang Becca melakukan hal apapun karena ia sedang naik motor yang sewaktu-waktu bisa terjatuh. Dan benar saja, ia pun langsung terjatuh hingga berdarah, yang membuat Jacob sangatlah khawatir dengan Becca yang berdarah. Namun Becca merasa salah fokus dengan dada Jacob yang dipenuhi oleh pentul susu yang lebih dari 2 ini, bahkan berjumlah 10. Tak berselang lama, Becca pun terus dikejar-kejar oleh vampir yang menginginkan darah sucinya. Namun naas, tiba-tiba vampir muncul di hadapannya yang siap akan memakannya. Becca terus dikejar-kejar oleh vampir yang menginginkan darah sucinya. Pada akhirnya, Jacob pun kembali untuk menyelamatkannya dengan berubah menjadi Chihuahua. Sebelum transformasi menjadi serigala sejati, tapi Jacob tidak sendirian. Ia pun membawa klan serigalanya. Dengan gagahnya, mereka semua siap membunuh vampir.
Mereka malah nari dengan lentiknya. Tapi itu tak berselang lama, mereka semua berhasil memporak-porandakan tubuh si vampir hingga menjadi beberapa bagian. Sudah waktunya Jacob ini berubah wujud yang sebenarnya menjadi pria dewasa yang sangat menawan dan sangat seksi, yang membuat Becca jadi terpukau dengan perubahan wujud Jacob yang tak kalah seksi dengan Edward. Di satu sisi, Edward juga merasakan sakit yang sangat mendalam, bahkan sangat menderita atas keputusannya itu. Ditambah, ia juga mendengar kabar buruk tentang Beck dengan penglihatan Iris di masa depan bahwa Becca mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Scene kembali dengan Becca yang mulai ada rasa cinta dengan sikap Jacob yang selalu ada di sampingnya. Suka maupun luka, ia selalu ada di sampingnya. Ditambah bentuk badan Jacob yang sangat seksi mampu membuat Becca menjadi tergoyahkan. Why did you just take off your shirt? Scene dilanjutkan Becca yang duduk sendirian diejek oleh Jennifer dan kawan-kawan karena tidak datang ke pesta dansa bersama sang kekasih. Tiba-tiba, tak berselang lama, Iris pun mendatangi Becca untuk memintanya mencegah Edward pergi ke Jolturi yang akan membunuhnya. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba ditahan oleh Jacob yang muncul di depan mobilnya yang mencoba menghentikan mereka untuk tidak pergi meninggalkannya sendirian. Sehingga ia pun meminta Becca untuk memilih di antara keduanya, antara dirinya ataupun Edward. Tapi Bella justru tidak memilih keduanya. Ia lebih memilih kucing, yang membuat Jacob lari mengejar kucing oranye. Singkat cerita, Becca pun sudah sampai di sekolahan yang tepat berada di tengah pesta yang sedang berlangsung. Becca pun harus berjibaku dengan sangat keras agar mampu bisa menghentikan Edward yang akan membongkar rahasianya sendiri di depan semua murid dan Jolturi. Cobaan terus datang pada Becca yang akan menyelamatkan Edward ketika dua kubu dari Fangirl Edward dan kubu Fangirl Jacob saling bertengkar. It's Twilight. New moon. Eclipse. Edward pun harus berusaha keras melawan Jolturi hingga membuat kekacauan di tengah pesta. Tiba-tiba, cobaan terus datang pada Edward ketika pengikut Jolturi yang siap menggigit Becca. Jika ingin bebas, maka Edward harus setuju dengan syarat bahwa Edward harus merubah Becca menjadi seorang manusia vampir. Saat di detik-detik terakhirnya, Edward hampir saja menggigit Becca. Namun ia digagalkan karena Jolturi dan pengikutnya terpilih menjadi ratu dan raja. Fight. Hal tersebut membuat Edward tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Justru ia melamar Becca untuk menjadi istrinya dan hidup bersama-sama sebelum menggigitnya. Sampai akhirnya Edward pun berhasil menggigit Becca. Namun naas dari Fangirl Jacob tiba-tiba muncul dari belakang yang langsung melukai Edward sampai tak berkutik. Film pun tamat.